Come inside my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Halo Sobat Nusantara. Coba tebak kita lagi di mana? Yuk, betul. Kita lagi di Pera-pera. Nah, sebenarnya Mutia, kita mau ngapain sih di sini tuh? Kita tuh hari ini pengen ngepoin makanan khas Sunda. Nah, di sini juga kita bakal wawancarain karyawan-karyawannya. Sebenarnya gimana sih proses marketingnya di sini? Dan sebenarnya apa sih kayak sautan Ya. kaitannya sama era globalisasi ini gitu. So, ikutin terus ya. Nah, di sini kita itu sekitar gak jauh-jauh banget dari Krida Nusantara gitu. Jadi deket kalau kalian mau cobain ke Ampera sini. Yuk ikutin terus. Sebelum kita masuk, sedikit cerita dulu soal tempat yang satu ini. Warung Ampera dikenal sebagai salah satu warung makanan khas Sunda yang hampir selalu ada di setiap sudut kota. Konsepnya sederhana, tapi justru yang bikin Ampera dicintai banyak orang. Yuk, sekarang kita masuk dan mulai jelajahi Ampera. Sekarang kita lagi cari tempat duduk dulu. Seperti kebanyakan warung Ampera, tempatnya cukup luas dan terbuka, dengan deretan meja dan kursi yang sederhana tapi nyaman. Suasananya rame, khas warung makan Sunda, tapi tetap terasa santai. Di sekeliling kita, terlihat pengunjung yang datang silih berganti. Ada yang makan bareng keluarga, ada juga yang cuma mampir buat makan cepat. Aromanya juga khas banget, campuran bau lauk goreng dan sambal yang bikin makin lapar. Oke guys, jadi di sini kita milihnya menu prasmanan. Di sini ada ayam, ada udang, dan masih banyak banget macam makanan tradisional asal Sunda. Di sini aku mau milih lauknya dulu ya guys ya. A few moments later. Ini mau dimasukin ya? Hai guys, jadi di sini tuh kelebihan dari tempat Ampera ini tuh sebenarnya apa sih? Coba tuh lihat. Di sini tuh kayak suasananya adem gitu. Ada terus tempat duduknya, ada yang lesehan, ada yang dia emang disediain tempat duduk. Dan di sini tuh makanannya mulai dari ayam, mulai dari paru, mulai dari sop buntut dan lain sebagainya yang bener-bener tradisional Sunda gitu di sini ya. Sebagai aku yang orang Jawa mengenal Ampera di sini, makanan-makanan Ampera tuh wow, ternyata kayak gini ya makanan-makanan di Sunda. Dan emang tempatnya tuh comfortable banget. Kita milih tempatnya di situ dan kita milihnya lesehan biar kayak ada hawa-hawanya Sunda. Let's go. Sebenarnya aku masih kepo sih, nanti kita coba keliling-keliling kali ya. Kita ke sana terus melewati beberapa lesehan-lesehan. Amper-amper namanya amper ya. Oh iya, amperan. Iya, amperan ya. Emper gitu. Kita lagi nunggu makanannya datang guys. Iya. Terus kalau udah datang, kita culik amang-amangnya untuk kita wawancarai. Serem banget ya. Few moments later. Few moments later. Halo guys, jadi di sini sekarang kita ada Bapak siapa? Armada. Oke, Bapak Armada. Kita mau nanya-nanya nih soal Ampera tuh sebenarnya kayak gimana sih? Bapak, saya mau nanya nih. Sebenarnya akibat dari perubahan globalisasi dari non tunai ke QRIS di Ampera ini gimana sih, Pak? Sebenarnya? Ya, jadi kita nggak ada menyediakan QRIS ya. Juga kalau ada Gojek-Gojek itu kita juga nggak kerja sama mereka. Terus kita cuman via transfer aja ya, tapi transfernya Danamon, Bank Danamon, udah sih gitu aja, nggak ada perubahan yang lain lagi. Oh, terus Jadi Pak, tetap, oh iya ya gimana? iya transfer sama cash, itu aja sistem pembayarannya.
Oh, jadi belum ada curious, belum kehubung sama yang kayak gitu-gitu ya Pak ya. Oke. Terus kalau soal menunya nih Pak, dari tahun ke tahun itu emang itu-itu aja atau emang selalu ganti menyesuaikan pemasaran atau gimana nih Pak? Ya kalau untuk menunya ya mungkin tidak ada perubahan ya, paling ada penambahan gitu. Kayak misalkan dulu kan kita kan dulu jualannya cuman di pinggir jalan lah sampai akhirnya berkembang kayak gini gitu. Jadi untuk menu tidak ada perubahan, cuman ditambahin aja ya, kayak ada tumis-tumisan kayak gitu. Udah sih cuman itu aja. Oh iya, baik-baik. Terus strateginya tuh apa sih Pak, dari mulai dari pinggir jalan sampai bisa segede ini tuh strateginya gimana tuh? Pemasarannya jadi bagus gitu, itu gimana tuh Pak? Ya mungkin kalau itu sih saya kurang paham ya, kurang tahu. Cuman ya itu mungkin yang lebih tahu itu yang punya ya, karena saya juga cuma karyawan. Oke. Ya itu aja itulah. Oke. Terus di sini tuh ada sangkut pautnya nggak Pak sama media sosial gitu, kayak ini dipamerin, wah ini ada Ampera nih, ini menunya gini-gini nih, sehingga pemasaran itu jadi rame gitu, jadi banyak orang kesini. Apakah ada sosmed yang tersangkut gitu Pak? Ya mungkin ada TikTok sama di Instagram aja, mungkin itu aja sih, nggak ada yang lain-lain lagi. Oh ya, oke. Jadi kesimpulannya Ampera ini bener-bener masih tradisional banget guys. Dia cuma nerima transfer ataupun non tunai. Dan di sini tuh singkat ceritanya memang dari awalnya tuh pedagang kaki lima banget gitu, sampai sekarang udah jadi besar gitu, pembelinya banyak, sehingga ada juga tersangkut paut sama media sosial biar semua orang tuh tahu gitu. Baik Bapak Armada, terima kasih atas wawancaranya. Makasih banget ya Pak ya. Oke guys, jadi kita udah selesai makan dan gimana mood? Enak, mantap, kenyang ya. Nah, sebenarnya makanan ini tuh yang kita makan itu cukup enak, tapi menurut aku udah termasuk best gitu loh, karena ayamnya enak, rempah-rempahnya kerasa, terus gorengannya juga menurut aku dan Mutia tuh enak gitu, jadi cukup mengenyangkan ya buat kita. Jadi aku sebagai orang Jawa sendiri merasakan makanan Sunda ini enak dan kayak wow, ternyata kayak gini ya. Asin nggak gimana? Iya, lebih condong ke asin mungkin ya. Kalau Jawa kan manis. Nah, Iya. kalau Sunda ini lebih condong ke asin. Gurih. Gurih itu enak guys. Nah, Oke guys, sekian video dari kita tentang vlog makanan Sunda. See you next time. Dadah. This is the end. Hold your breath and count to 10.